ibadah itu kan ada 3. Orang ibadah ada 3. Ada yang sifatnya masih seperti pedagang, ada yang sifatnya seperti karyawan, ada yang sifatnya suami istri bercinta kan. Ya Pak ya. Jadi satu, ada orang yang ibadah sifatnya itu seperti karyawan. Karyawan dulu ya Pak ya. Kan kita karyawan ya Pak ya. Apa sifatnya seperti karyawan? Ibadah kita pengennya langsung digaji Pak. Kalau ibadah sholat pengennya langsung dapat pahala. Kita ya, kelasnya kita ya Pak ya. Kalau nggak ada pahalanya nggak dikerjain masalahnya. Jadi pahala kita masih, ibadah kita masih seperti karyawan. Bapak mau kalau kerja nggak digaji di PT? Nggak mau kan? Sama kalau ibadah nggak ada pahalanya nggak. Kadang-kadang juga maksa gitu kan. Karyawan kan maksa, harus gajinya gede. Sholatnya baru 2 hari, pengennya qabul kan begitu. Zikir malamnya baru Yasin setengah paroh, udah selesai kan begitu. Pengennya buru-buru mendapatkan pahala. Nah itu. Yang kedua itu ibadahnya orang yang seperti pedagang. Tahu pedagang ya Pak ya? Untung rugi. Pengennya baca kulhu 3 kali tapi sama dengan 30 juz. Itu kita tuh. Ya gitu ya Pak ya? Apalagi itu sholat kan begitu. Amalan-amalan yang diperingkes tapi hasilnya pengen gede. Baca la ilaha illallah 3 kali udah kayak 100 kali. Masya Allah. Untung rugi dihitung, kayaknya rugi bener kalau bacanya banyak. Nah itu kelas. Nah yang terakhir itu adalah ibadahnya yang suami istri. Sudah seperti suami istri, salah dikit nggak masalah, banyak juga bagus. Tidak ada perselisihan di sana. Sama istri kita kan sudah biasa. Istri tahu kejelekan kita juga tahu kejelekan istri, nggak masalah. Kejelekan sedikit pun tidak masalah. Itulah kenikmatan ibadah yang sesungguhnya. Dan saya dulu waktu ikut guru Pak, itu kadang-kadang bingung. Waktu kita sholat, ikut sholat itu bingung Pak. Guru itu kalau sholat itu, kalau saya pengen selalu di belakang dulu ya. Saya jarang di depan, selalu ingin di belakang. Kalau sholat itu sampai tengok ke belakang udah ngobrol gitu Pak. Karena saya ya Allah ini lagi sholat. Ya begitulah hubungan suami istri Pak. Paham ya Pak ya? Kalau sudah suami istri itu memang tidak ada hukum Pak. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, kalau kita sudah bersama dengan Allah kan tidak ada hukum. Makanya Sayyidina Musa, Sayyidina Isa mengatakan kun ani kan seperti itu. Kataku jadilah. Ya, karena yang diucapkan itu bukan beliau tapi adalah sudah kebersamaan dengan Allah. Ma'rifat kan seperti itu. Orang buta sembuhlah atas kehendakku. Tapi kan dalamnya udah bukan beliau itu, hati-hati. Ini kan maksudnya kita jangan diikuti Pak ya. Kalau kita ngomong 1000 kali nggak ada artinya kan. Kalau Nabi kan sudah, ya itu tadi hubungan dengan suami istri seperti itu. Nah kita mudah-mudahan naik tingkat lah. Yang tadinya ibadah karyawan, ya naiklah dikit-dikit pacaran kan gitu. Pacaran dulu lumayan pacaran kita sama Allah tuh. Kalau nikah mah udah susah lah itu. Kalau ma'rifat ya torekohnya dapat lah. Torekoh kan berarti kan udah lurus tuh jalannya tuh. Tidak pengkal-pengkol lagi. Kalau kita menjalankan torekoh masih pengkal-pengkol jangan. Berat. Udah kita syariat dulu udah tetepin tuh, ajegin tuh. Syariatnya benerin dulu. Baksonya makamnya. Baru nanti naik ke torekoh. Jalannya udah lurus, tidak belok-belok lagi. Udah lurus tuh. Ngikutin, kadang-kadang sampai ngikutin guru mursyid orang gitu kan. Udah nggak mau yang lain, pokoknya ngikutin guru kanan kiri, guru ke kiri. Kalau kita nggak bisa ngikutin guru itu berarti belum bisa torekot. Jangan ikut torekot dulu, berat. Syariat aja dibenerin, jadi nggak gampang kan gitu. Apalagi sampai ke hakikat, apalagi sampai ke ma'rifat kan begitu. Ibadah itu. Nah, makanya yang paling afdol ya kita masih santri, jadi enak gandulan sarungnya kiai lah. Sama nanti kan kalau kiai masuk kita juga masuk. Kan tujuannya surga. Ya tinggal pegangan sarungnya kiai aja Pak, nanti masuk surga kita itu. Ngapain ribet-ribet gitu.
Kita berjuang aja misalnya di Nahdlatul Ulama. Udah banyak kiai yang bisa kita tarik-tarik sarungnya kan, kainnya itu. Ikut aja pasti juga masuk itu. Jangan masuk sendiri, berat, repot, susah, sholat kita aja nggak bener, gandulan kiai. Ikut kepada ulama-ulama, sambungkan sanadnya untuk menjaga ibadah-ibadah kita.